Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memaparkan usaha yang saya jalankan sekarang. Nama usahanya itu adalah Izdihar iShop. Dan itu adalah logo dari usaha yang saya jalankan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data pribadi dan data usaha. Data pribadi owner ataupun saya sendiri. Nama saya Anggisya Putri Darmawati, lahir di Tanjung Balai 8 April 2000, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Jenderal Sudirman Gang Salak, agama Islam, pekerjaan mahasiswi. Saya di sini sebagai ownernya. Dan sekarang kita masuk ke data usahanya. Nama perusahaan saya itu adalah Izdihar iShop. Bidang usaha yang saya jalankan adalah fashion wanita, dan jenis produk yang saya tawarkan adalah pakaian wanita dan berbagai macam hijab. Lokasi usaha saya itu masih ada di rumah karena saya belum punya toko. Berada di Jalan Jenderal Sudirman Gang Salak. Itulah dia data pribadi saya dan data usaha yang saya jalankan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dasar pemikiran memulai usaha. Ada beberapa faktor yang membuat saya untuk memulai usaha ini. Yang pertama itu banyaknya peminat barang online. Di masa sekarang kan lagi adanya masa COVID dan masa berlakunya PPKM yang membuat masyarakat Indonesia untuk keluar rumah itu memiliki batas, dan karena itu mereka lebih senang belanjanya itu dengan cara online. Jadi saya sebagai mahasiswa itu kan bisa membuka usaha online juga gitu. Jadi mereka juga bisa berbelanja di sana. Yang kedua itu menambah uang pemasukan. Di mana saya ini kan sebagai mahasiswi. Jadi dengan adanya online shop ini membuat adanya uang penambahan buat saya sendiri gitu. Yang ketiga, tidak menyita banyak waktu dan tenaga. Karena saya kan anak mahasiswi, anak kuliahan, pasti kan di kampus itu udah sibuk, udah banyak kerjaan, udah capek gitu. Tapi online shop ini dia nggak membutuhkan banyak waktu dan tenaga, cuma ya bermain handphone, membelanjakan barangnya dengan online shop. Jadi nggak perlu harus ke tokonya, jadi cuma di rumah aja bisa gitu. Yang keempat, mengisi waktu luang di saat sudah free, nggak ada kerjaan lain. Nah, online shop ini bisa gitu untuk mengisi waktu luang kita, karena dia jamnya nggak nentu, kapan aja bisa gitu. Selanjutnya, kelima itu membantu pembeli mendapatkan produk yang berkualitas. Nah, kenapa? Karena sebelum saya membuka online shop ini, saya sudah memakai sendiri barang yang saya jual itu. Terus banyak juga orang bertanya, beli di mana barang itu? Kenapa bisa produknya itu berkualitas? Kok bagus? Kok beda sama yang mereka beli? Karena itulah mereka membutuhkan produk yang berkualitas. Jadi saya itu membantu mereka untuk mendapatkan produk yang berkualitas yang keinginan mereka. Yang terakhir itu belajar menjadi wirausaha sejak muda. Punya usaha ini ibarat pekerjaan sampingan. Kan nggak terlalu banyak waktu, jadi bisa untuk uang tambahan juga. Jadi buat kedepannya masih bagus gitu. Dan udah harus belajar kan menjadi wirausaha gitu, supaya mana tahu di depannya bisa jadi pengusaha yang lebih sukses gitu. Selanjutnya, tujuan memulai usaha. Ada 5 tujuannya itu. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena saya seorang mahasiswa, jadi kan saya belum kerja. Jadi dari awal dulu saya buat lapangan kerja sendiri supaya ada kerja saya gitu. Kalau udah sukses, udah besar kembang, saya bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain karena sudah besarnya usaha saya itu. Yang kedua, memiliki penghasilan sendiri. Ya,
supaya saya tuh adalah uang tambahan buat diri saya sendiri. Yang ketiga, mengurangi beban pengeluaran keluarga. Ya, misal saya tak kuliah kan, karena adanya online shop saya ini, saya jadi jarang minta uang jajan, jadi pengeluaran biaya dari keluarga itu jadi berkurang untuk saya. Yang keempat, membantu orang sekitar yang membutuhkan. Ya, seperti tadi kan, mereka membutuhkan produk yang berkualitas, jadi saya memberikannya itu kepada mereka. Yang kelima, memberikan produk yang berkualitas. Sama itu sebenarnya, jadi saling berkaitan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh produk atau detail produk yang saya jual. Ada yang pertama ini, gambar jilbab yang pertama dan kedua ini, itu namanya jilbab sport. Dimana di masa sekarang itu anak muda, anak sekolah, remaja lagi sering-seringnya berolahraga, sering-seringnya latihan ginsik. Jadi mereka membutuhkan jilbab sport ini untuk mereka gunakan. Ada ini yang gambar jilbab yang ketiga itu adalah pasmina plisket, dimana baru booming kan pasmina plisket itu karena bahan dia bagus. Jadi situ saya membuat produknya itu ada di online shop saya. Dan yang keempat itu ada namanya jilbab Bella Square, dimana jilbab Bella Square ini sangat dibutuhkan, mau itu untuk sekolah, jalan-jalan, kerja, ataupun yang lainnya, karena pasti kita sebagai muslim itu pakai jilbab sehari-hari seperti itu kan. Selanjutnya itu ada di pakaian. Nah, di situ saya juga ada menjual celana jeans, ada kaos gitu, baru ada yang gamis, ada kardigan, dan ada tunik. Jadi lumayan lengkap untuk saya jual di online shop saya ini. Oke, sekarang target pemasaran. Target pemasaran saya itu dari kalangan wanita berbagai usia yang menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kenapa? Karena kan saya belum mempunyai store atau toko sendiri, jadi mereka nggak bisa berkunjung kayak gitu. Misalnya tiba-tiba berkunjung kan nggak mungkin. Jadi saya masih menawarkan itu dari sosial media. Jadi itu target pemasaran saya. Terus, tapi ada juga orang yang tidak memiliki sosial media, tapi mereka mendatangi rumah saya untuk melihat produknya dan bisa berdiskusi produk apa yang cocok. Nah, seperti contohnya tetangga-tetangga saya kan ada yang nggak punya sosial media. Jadi pas saya lagi nganterin pesanan orang, mereka nanya, itu jilbab yang kayak mana, itu baju seperti apa. Nah, jadi mereka bisa lihat kayak gitu. Jadi saling diskusi yang mana ya yang bagus, yang mana yang cocok, seperti itu. Sekarang masuk ke strategi pemasarannya. Yang pertama itu mempromosikan barangnya melalui sosial media ya, seperti tadi saya buat story di Instagram, story di WhatsApp, story di Facebook itu supaya menarik pelanggan saya. Yang kedua, menawarkan ke orang terdekat ya, seperti keluarga saya, teman-teman dekat saya, teman kuliah saya. Jadi mereka bisa juga membantu saya, membantu jualan temannya sendiri, seperti itu. Tiga, menerima permintaan konsumen. Mungkin ada barang yang diinginkan konsumen tuh tidak ada di saya, tapi mereka bilang ke saya kalau mereka tuh mau barang seperti ini. Ya udah, saya terima aja langsung. Siap itu saya carikan barang yang mereka inginkan. Jadi kan terpenuhi permintaan mereka. Terus selanjutnya itu mengikuti fashion yang lagi tren. Jadi saya tuh menjualnya tuh ya pas lagi ngetren-ngetrennya ini saya jual, ngetrennya saya jual. Jadi dia nggak ketinggalan zaman barangnya itu. Seperti itu. Nah, ini adalah akun sosial. Salah satu akun online shop yang saya gunakan adalah Instagram. Bisa dicek langsung, ada dia Instagramnya. Selanjutnya itu ada visi dan misi.
Visinya adalah sebagai tempatnya pakaian wanita dan berbagai macam hijab anak muda maupun orang tua yang fashionable dan murah. Kan banyak online shop lain fashionable sih, tapi harganya nggak sesuai sama kantong pelajar. Jadi itu kan suatu pertimbangan juga bagi mereka yang ingin membelinya. Jadi di sini saya menawarkan barang yang fashionable dan murah buat mereka. Sekarang misinya itu memberikan pelayanan yang baik secara online di sosial media. Caranya itu saya promosikan di story Instagram, WA, Facebook gitu, dengan cara entah saya edit videonya, fotonya supaya lebih menarik, lebih kreatif. Jadi membuat pelanggan itu bagus ya kayak gitu. Jadi mereka bisa mikirkan patut untuk dibeli kayak gitu. Yang ketiga, mengutamakan bahan yang berkualitas serta jahitan rapi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, mereka membeli di online shop juga, tapi mereka nggak mendapatkan produk yang berkualitas. Dengan di sini saya bisa memberikan bahan yang berkualitas, produk yang berkualitas. Jadi bisa membuat mereka puas dengan apa yang mereka beli. Selanjutnya, memberikan inspirasi kepada para muslimah untuk berhijab stylish dengan tetap menjalankan syariat Islam. Kan ada gitu cewek muslimah, dia hijabnya dari zaman dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja, nggak ngikuti tren. Jadi pasti dibilang orang kampungan gitu lah. Tetapi saya di sini saya kasih gambaran, lagi ngetren pakai yang ini, tren pakai ini. Jadi mereka bisa mengikuti zaman stylishnya, bisa fashionable juga, dan tetapi mereka tetap menjaga syariat Islam dengan jilbabnya itu. Yang kelima, memberikan kesan yang baik jika sedang mengantar pesanan. Saya di sini lebih suka mengantarkan pesanannya itu sendiri, mengantarkan pesanan itu ke pelanggan daripada pelanggan mengambil pesanan itu di rumah. Kenapa? Karena lebih berkesan aja gitu nganterin pesannya langsung ke rumahnya. Jadi aku ini cuma duduk di rumah, nggak perlu ke rumah saya buat jemput barangnya. Serta saya juga di sini tidak menetapkan untuk dan tidak memungut ongkir atau ongkos kirim yang saya antarkan barangnya itu. Jadi mereka nggak perlu mikirin itu lagi gitu. Yang terakhir, memberikan packaging yang bagus. Nah, di sini saya memberikan packagingnya yang bagus supaya produk saya itu bisa ini produknya dari Ijazah Aisyah karena adanya packaging itu. Karena itu media yang saya gunakan itu seperti packagingnya kan. Walaupun harganya murah, tapi dengan nampaknya adanya packagingnya itu, jadi ibarat barang itu nggak terlalu nampak murah dengan adanya packaging yang berkualitas. Nggak mungkin kan saya beri packaging itu dengan plastik asoy atau kresek, nggak mungkin. Pasti kan dengan melihatnya itu mereka langsung udah nggak semangat kayak gitu. Jadi dengan itu saya berikan packaging yang bagus. Yang kedua itu ada saya berikan thank you card-nya. Kenapa? Karena itu sebagai ucapan terima kasih saya dalam bentuk kata-kata, karena mereka telah mempercayai untuk membeli barang di saya. Terima kasih karena sudah belanja di toko saya. Dengan kayak gitu mereka mereka jadi kayak berkesan kayak gitu apa yang saya jual. Selanjutnya itu modal usaha yang saya keluarkan pertama kali. Karena di sini kan saya pakainya sistem PO, dimana saya post dulu di story, terus kalau ada kayak kumpulkan dulu orangnya, misalnya ada 10 orang yang beli, baru saya belanjakan barang yang mereka inginkan. Dimana modal usaha yang pertama itu ada packagingnya itu harganya 100.000. Saya beli ada beberapa pieces supaya saya nggak bolak-balik belinya sekali banyak aja gitu. Lanjut, uang modal barang awal lah, barang PO yang tadi tuh uang saya duluan kan, itu sebesar 400.000. Yang terakhir itu ada thank you card, itu
45.000. Karena cuma itu aja model yang digunakan. Sekian dari saya pemaparan tentang usaha yang saya jalankan. Semoga dapat bermanfaat kepada khalayak ramai yang ingin membuka usahanya, dan jangan takut untuk membuka usaha itu, karena memang pasti usaha itu ada naik, ada turunnya, ada rugi, ada untungnya. Tetapi ambillah hikmah, ambillah sisi positif dari kita membuka usaha ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.